Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami di kesempatan malam ini. Saya akan coba ini terkait dengan informasi terbaru, gitu ya. Terkait dengan info terbaru, yaitu setiap lembaga itu harus mengaktifkan akun yayasan. Seperti itu, atau operator yayasan harus mengangkat operator yayasan. Jadi untuk saat ini ya kita akan coba bagaimana cara kita itu meregistrasi operator operator yayasan tersebut. Tuh. Oke, kita langsung saja. Kita buka di sini. Kita langsung masuk ke tab baru ya. Kita langsung menuju SDM. Seperti ini. Oh, salah. Mohon maaf, salah. SDM. Setelah muncul seperti ini, kita buka. Nah, ini ya. Kita buka halaman registrasi untuk yayasan. Prosesnya sama dengan pembuatan akun PTSP yang untuk operator sekolah. Gitu. Yaitu masuk ke registrasi anggota di sini. Di sini ada operator sekolah, ada operator yayasan. Terus ini karena kemarin sudah operator sekolah sudah, saat ini terkait dengan operator yayasan. Maka semua lembaga baik PAUD dan seterusnya itu kita harus membuat akun ini, akun yayasan. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja buka. Nah, seperti ini. Jadi registrasi operator yayasan. Kita akan coba di sini. Sebelum kita registrasi, kita persiapkan SK operatornya ya, yang ditandatangani ketua yayasan. Seperti itu. Oke, kita langsung daftar. Kita akan daftar. Memang di sini tulisannya email pribadi. Namun alangkah baiknya email pribadi di sini maksudnya dikasih email lembaga saja. Karena Pak email pribadi nanti masih buat kepentingan PTK-nya sendiri begitu. Jadi masukkan email lembaganya atau email yayasannya di sini. Terus untuk passwordnya kita buatkan. Langsung konfirmasi lagi. Seperti itu. Nomor handphone juga kita tulis. Terus tempat lahir kita sesuai dengan yang ada di SK-nya. Dan juga di sini tanggal lahir ya. Formatnya di sini seperti ini. Biar cepat itu ya. Jadi formatnya bukan pakai garing, pakai strip ya di sini. Terus jenis kelamin, kemudian kita pilih provinsi. Terus kabupaten, kemudian pilih kecamatan. Setelah itu kita pilih yayasan kita. Nah, begitu. Yayasan yang ada di Dapodik itu kemarin waktu yang buat yayasannya itu apa, maka di situ akan sama dengan apa yang di-entry dengan Dapodik itu. Kalau di Dapodiknya itu salah, maka di sini akan salah juga itu ya. Terus kita cari yang PAUD Cemerlang, ya begitu ini. Jadi NPWP-nya sudah ada seperti ini ya. Terus kita akan upload operatornya, SK operatornya seperti itu.
Kita tadi sudah buat ini SK operatornya, SK yang operator dari yayasan ya. Di sini yayasan seperti ini ya. Oke, mengangkat jeruk makan jeruk ya. Jadi namanya yang diangkat ini, terus yang mengangkat tetap ini. Oke. Sementara karena masih di sini permintaannya mendadak sekali gitu ya, kebutuhannya di sini untuk stempel, nih ketua yayasan stempel di sini pakai stempel pautnya saya ya. Pakai stempel paut. Apakah nanti ini bisa sukses ya? Saya akan coba nanti informasikan buat teman-teman sekalian. Begitu. Karena di sini juga yayasannya juga enggak begitu ya, bukan yayasan, melainkan berdiri sendiri sebagai perkumpulan itu di SK Menkumhamnya yaitu perkumpulan. Tapi sekarang kita dituntut harus ada SK yayasan, harus ada yayasan. Oke, tinggalkan dulu yayasan itu ya, SK apa Menkumham itu. Yang penting kita badan hukumnya sudah jelas di Kemenkumham itu ya, ada apa SK Menkumhamnya seperti itu. Oke, ini tadi sudah kita coba, ini hasil scanannya tadi sudah dibuat ya. Maka kita akan upload di sini. Oke, kita cari filenya dulu. Kok lemot banget? Entah kenapa ini. Kita buka dulu tadi, kita taruh di unduhan ini. Di sini. Nah, coba kita kecilkan dulu. Di sini contoh SK operator yayasan. Wah, enggak usah dipakai contoh ini ya. Kita ganti nama dulu. SK operator. Nah, itu SK operator yayasan Cemerlang. Oke. Setelah itu kita langsung buka. Nah, ini sudah masuk ya, SK operator Yayasan Cemerlang. Oke. Kemudian kita registrasi. Ya, sebelum registrasi kita pastikan biar enggak ngetik-ngetik terus yang namanya email, kita copy dulu. Kemudian kita registrasi ya. Masih muter-muter. Nah, kita simpan aja. Setelah seperti ini ya, data rekapitulasi instansi. Kita langsung cek ya, ya. Ini anggota baru dengan user PAUD Cemerlang ya. Ini berhasil disimpan. Mohon untuk menunggu aktivasi dari PDSP dan lakukan pengecekan secara berkala di status pendaftaran. Seperti itu. Oke, kita cek langsung di status pendaftaran. Seperti itu, kita paste email yang kita copy tadi. Kita cek. Nah, seperti ini. Maka kita akan ada pemberitahuan akun sedang dalam antrian aktivasi. Jika sudah ada pemberitahuan seperti ini, maka kita menunggu. Nanti bisa dilihat 1 kali 24 jam minimal seperti itu ya. Ini sekarang sudah agak cepat itu ya. Bisa sampai 1 hari sudah aktif. Kalau dulu waktu yang saya aktifkan yang punyanya operator PAUD-nya itu sampai 1 minggu ya belum aktif gitu. Jadi untuk saat ini sudah cepat, minimal 1 hari itu sudah aktif seperti itu. Oke, sekilas itu saja bagaimana cara kita itu meregistrasi operator akun yayasan dengan menggunakan ini registrasi operator yayasan di akun PDSP. Oke. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya terkait dengan apa yang menjadi sebuah keharusan terkait dengan harus mengaktifkan akun yayasan seperti itu. Dan jangan lupa nanti bagi teman-teman yang membutuhkan contoh SK operator yayasan itu nanti
saya akan coba taruh linknya di deskripsi dari video ini, seperti itu. Oke, jangan lupa di like ya, komen, serta subscribe-nya. Oke, karena subscribe Anda selalu membantu semangat ya, untuk semangat membuat panduan-panduan terkait kebutuhan lembaga kita di semua organisasi, baik PAUD atau yayasan gitu. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.